Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Dewan Pengurus BK Paksi Kota Depok, para ustadz dan ustazah, santriwan santriwati, soimin dan soimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga sampai dengan saat ini kita berada di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin menyampaikan pada program ngabuburit bareng BK Paksi Kota Depok. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menanti azan maghrib untuk sama-sama kita nikmati hidangan berbuka puasa di tempat kita masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiku mimma razaqnakum, berinfaklah apa-apa yang aku anugerahkan kepada kamu. Allah anugerahkan kepada kita harta yang banyak, kita infakkan, kita belanjakan di jalan Allah. Allah anugerahkan kepada kita jasmani yang sehat, jasmani yang kuat, kita pergunakan untuk kemanfaatan, kemaslahatan orang banyak. Allah anugerahkan kita ilmu, jabatan, maka kita salurkan, kita sampaikan walaupun sedikit. Kita manfaatkan jabatan yang Allah berikan, serendah apapun jabatan itu, untuk demi kemaslahatan orang banyak. Itulah yang akan memberikan kemanfaatan kepada kita. Allah berikan kesempatan untuk bisa berinfak, membelanjakan, mempergunakan segala sesuatu yang Allah anugerahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qabla ayyati yaumun, sebelum nanti akan datang satu hari yang disebut hari kiamat. La bay'un fihi, pada hari kiamat itu tidak ada lagi nanti yang namanya jual beli, tidak ada yang namanya perdagangan, tidak ada yang namanya pinjam meminjam, karena pada hari itu adalah hari kiamat. Pada hari itu juga tidak ada wala khullatun, tidak ada persahabatan, tidak ada pertemanan. Pada hari kiamat tidak ada orang yang saling berbicara, ngobrol, kongkoh satu sama lain. Teman-teman kita bermain ke rumah, tidak, karena pada saat itu, pada hari itu adalah hari kiamat. Wala syafa'ah, dan juga pada hari itu tidak ada pertolongan, tidak ada saling bantu-membantu, saling tolong-menolong antar manusia. Karena semuanya sibuk menyaksikan hari kiamat, gejolak alam yang sangat luar biasa. Bahkan anak tidak lagi memikirkan kedua orang tuanya, begitu juga sebaliknya. Kedua orang tuanya tidak lagi memikirkan anaknya. Ibu tidak memikirkan ayahnya, ayah tidak memikirkan ibunya. Semuanya adalah nafsi-nafsi, masing-masing konsentrasi pada dirinya. Ini keutamaan daripada infak dan sedekah, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya perihal infak dan sedekah ini, apa yang paling utama? Lalu Nabi sampaikan firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 92. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi aplikasi dari firman Allah yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 254 itu adalah kita menginfakkan harta benda, sesuatu yang kita cintai, yang terbaik
yang ada pada diri kita. Kita punya harta, kita infakkan harta. Kita punya tenaga, kita infakkan. Kita punya pemikiran, kita infakkan pemikiran. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, bagaimana kalau bagi kami yang tidak banyak memiliki harta? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, hendaklah ia berinfak, bersedekah dengan sisa daripada hartanya, kelebihan daripada hartanya. Lalu sahabat ini terus bertanya, kami ini memang memiliki harta yang pas-pasan ya Rasul, hanya cukup untuk makan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, hendaklah ia berinfak dan bersedekah dengan kelebihan makanan. Lalu sahabat ini terus bertanya kepada Nabi, kami sekeluarga pun dari sisi makanan berkekurangan ya Rasul. Maka Nabi sarankan, Nabi anjurkan, berinfaklah, bersedekahlah dengan kekuatan kalian. Dengan tenaga yang dimiliki oleh seseorang bisa berinfak, bersedekah demi kemaslahatan. Akan tetapi sahabat ini bertanya, kami orang yang lemah, kami orang yang tidak kuat, tenaga kami sudah tua renta. Apa yang harus kami lakukan ya Rasul? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, jagalah dirinya dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan menginfakkan separuh daripada satu butir buah kurma. Bayangkan, Nabi menganjurkannya dengan sungguh-sungguh, dengan sangat kepada umatnya agar bisa berinfak dan bersedekah dalam kondisi dan situasi apapun. Kami ini loh para sahabat nggak cukup sampai di sini. Sahabat bertanya lagi kepada Rasul, ya Rasul, kepada kami juga tidak memiliki sedikit pun apa yang engkau sampaikan. Maka terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, hendaklah ia menahan dirinya untuk tidak menyakiti orang lain. Dari percakapan ini Nabi ingin menyampaikan kepada umatnya agar umatnya memiliki sifat kedermawanan, agar umatnya terlatih untuk berinfak dan bersedekah, untuk berbagi di sesama, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Karena orang-orang yang memiliki sifat kedermawanan ini, di dalam hadis, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikatakan, as-sakhawatu syajaratun asluha fil jannah. Sifat kedermawanan itu adalah sebuah pohon yang pongkol asalnya itu ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa aghsanuha yatadalliyatun mutadalliyatun fid dunya. Dan cabang-cabangnya itu berpencaran, terurai, tersebar ke alam dunia. Faman ta'allaqa bi ghusnin minha, barang siapa seorang hamba yang berpegangan kepada ini pohon kedermawanan, maka maddahu ila jannah, maka dia akan terbawa kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sudah terkena dari pohon, cabang-cabang pohon as-saqawah yang asalnya dari surga, dia akan mudah memiliki sifat dermawan, akan mudah memberi, akan mudah memiliki rasa empati kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Was-sakhawatu, kata Nabi, was-sakhawatu syajarun asluha finnar. Sementara sifat bakhil, pelit, itu adalah sebuah pohon yang pongkol dasarnya itu ada di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa aghsanuha mutadalliyatun fid dunya. Dan cabang-cabangnya sama.
dia mengalir ke dunia, dia terurai ke dunia. Man ta'allaqa bi ghusnin minha, barang siapa yang terkena tuh dengan cabang-cabang pohon kebakhilan, maddahu ilal nar, maka dia akan terbawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang memiliki sifat pelit, kikir, ya, dia kekang hartanya, dia tidak akan terselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-baghil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baghil ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan api neraka. Was-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Sementara orang-orang yang dermawan, orang-orang yang murah, orang-orang yang hatinya memiliki empati yang tinggi, rasa ingin menolong, rasa ingin membantunya itu sangat luar biasa, maka dia dekat kepada Allah, dekat kepada surga, dekat kepada manusia, dan jauh daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggal pilih, apakah kita ingin mengekang harta kekayaan kita, apakah kita ingin mengekang apa yang kita miliki, apakah kita urai, kita berikan sebagian kemanfaatan untuk kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan orang yang membutuhkan, sehingga kita menjadi bagian orang-orang yang meringankan beban daripada kesusahan orang-orang tersebut. Kata Nabi juga dikatakan, ma min rajulin yatasaddaqu fi yaumin wa lailatin, dan barang siapa seseorang yang dia berinfak dan bersedekah baik siang ataupun malam, hufidha min ayyamuta ladghatin aw hadmatin aw mauti baghtatan. Barang siapa orang-orang yang berinfak, bersedekah baik pada siang ataupun malam hari, maka dirinya terjaga, dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian disebabkan oleh binatang buas. Dia terjaga dari kematian tertimpa reruntuhan bangunan, dan dia juga terjaga dari kematian yang mendadak. Inilah kemanfaatan berinfak dan bersedekah lebih-lebih kepada orang-orang yang membutuhkan, dan dapat mengurai daripada beban kehidupan yang mereka ini mendapatkan ujian, kesulitan, penderitaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan, anugerahkan kepada kita hati yang lunak untuk bisa sama-sama kita berbagi di bulan suci Ramadan ini, sehingga apa yang ada pada diri kita dapat tersalurkan, dapat termanfaatkan dengan baik di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ridho, manusia ridho, dan kita juga akan diridhoi, masukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran